Putri Sembada, Bab 8, Penawaran Gila dari ARUNDATECH. Pagi itu, udara Malang masih dingin. Rara baru saja duduk di teras rumah dengan secangkir teh hangat ketika suara klakson pelan terdengar di depan pagar. Ia menoleh, dan matanya langsung melebar. Sebuah mobil hitam mengilap berhenti tepat di depan rumah sederhana mereka. Dari balik kaca yang turun perlahan, terlihat wajah seseorang yang membuat jantung Rara langsung berdetak lebih cepat. "Ya Tuhan, jangan bilang itu beneran dia," gumamnya, nyaris menjatuhkan cangkir. Benar saja, pintu mobil terbuka, dan keluarlah Yuda Santara. Setelan jas abu-abu yang dipakainya tampak kontras dengan gang sempit penuh rumah-rumah berlantai semen. Dengan langkah tenang dan percaya diri, ia berjalan melewati pagar kecil, seakan bukan hal aneh bagi seorang CEO muda masuk ke lingkungan perkampungan biasa. Rara panik, buru-buru berdiri, hampir menyenggol kursi rotan. Astaga, kenapa orang ini bisa nyasar ke sini? Belum sempat ia menenangkan diri, terdengar suara riang dari dalam rumah. "Ra, siapa yang klakson pagi-pagi gini? Tukang sayur?" "Iya." Suara itu tentu saja milik Bu Lastri. Rara refleks berlari ke dalam, mencoba mencegat ibunya, tapi terlambat. Bu Lastri sudah muncul di depan pintu dengan daster bunga-bunga, wajahnya masih segar abis cuci muka. Begitu matanya jatuh pada sosok yang kini berdiri anggun di halaman, ia langsung terpaku. "Ya ampun," bisiknya, lalu cepat-cepat merapikan rambutnya sendiri. "Rara, kok kamu nggak bilang kalau tamunya seganteng ini?" "Ibu," Rara mendesah, malu setengah mati. Yuda tersenyum sopan, menundukkan kepala sedikit. "Selamat pagi, Bu. Maaf kalau saya datang tiba-tiba. Saya Yuda Santara." Mata Bu Lastri melebar, jelas mengenali nama itu. "Santara, astaga, jadi beneran, kamu itu CEO Arundatek yang sering muncul di berita itu." Yuda hanya tersenyum lagi, seakan sudah terbiasa dengan reaksi semacam itu. "Betul, Bu. Hari ini saya ingin bertemu Rara. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan." Rara merasa kepalanya mau pecah. Ia menyeret ibunya pelan ke samping. "Bu, jangan heboh. Malu, loh, tetangga bisa ngintip dari jendela." Tapi Bu Lastri justru semakin semangat. "Malu apanya? Lawong anakku didatengin langsung sama CEO muda sukses. Kalau tetangga lihat, biar sekalian tahu betapa menawannya tamu kita." Ia menepuk bahu Rara keras-keras. "Cepat, Ra, ajak masuk. Jangan bikin tamu spesial berdiri lama-lama di luar." Dengan wajah merah padam, Rara akhirnya menyerah. Ya udah, masuklah, Mas Yuda." Yuda melangkah ke ruang tamu sederhana yang penuh perabot kayu. Ia duduk dengan tenang, meski jelas ruangan itu jauh dari kemewahan kantornya yang serba modern. Justru, matanya sempat berkeliling, menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Bu Lastri buru-buru ke dapur. "Tunggu sebentar ya, Mas. Saya bikinin teh sama pisang goreng." "Bu, nggak usah repot," protes Rara, tapi ibunya sudah menghilang. Tinggallah ia berdua dengan Yuda. Rara duduk di kursi rotan seberang tamunya, tubuhnya kaku seperti patung. Jadi, Mas Yuda, kenapa tiba-tiba mampir ke rumah saya?" Yuda menautkan jari-jarinya di atas pangkuan. Tatapannya lurus, tajam tapi tenang. "Aku datang untuk bicara langsung denganmu, Rara. Soal sesuatu yang mungkin terdengar tidak biasa." Rara mengernyit. "Tidak biasa, maksudnya gimana?" Sebelum Yuda sempat menjawab, Bu Lastri kembali dengan nampan berisi teh dan pisang goreng. Ia meletakkannya di meja, lalu tanpa sungkan duduk di samping Yuda, membuat Rara hampir tersedak udara. "Silakan diminum, Mas Yuda. Semoga cocok. Rara jarang bawa teman cowok ke rumah, jadi saya senang sekali ada yang datang. Apalagi tamu istimewa kayak panjenengan." "Ibu." Rara menutupi wajahnya dengan bantal sofa. Yuda justru tampak terhibur. Senyumnya lebih hangat daripada biasanya. "Terima kasih, Bu. Tehnya harum sekali." Ia meneguk seteguk, lalu menoleh lagi pada Rara. "Aku tidak akan berputar-putar, Rara. Aku ingin menawarkan sebuah pekerjaan untukmu." Rara hampir tersedak pisang goreng yang baru saja ia gigit. "Pekerjaan? Saya?" "Ya." Yuda tetap tenang, seolah ini tawaran biasa. "Kau tahu sendiri aku memimpin Arundatek. Tapi selain itu,
ada banyak urusan pribadi yang membutuhkan keamanan. Setelah melihat kemampuanmu beberapa kali, aku yakin, kau adalah orang yang tepat untuk menjadi bodyguard pribadiku. Suasana langsung hening, hanya detik jam dinding yang terdengar. Rara membeku di kursinya. Bodyguard, penjaga pribadi. Hahaha. Rara tertawa keras, tapi jelas itu lebih karena gugup. Mas, jangan bercanda. Lihat saya ini. Tinggi saya aja kalah sama galon air. Mana ada bodyguard bentuknya kayak anak SMA nyasar ke kampus. Yuda tidak ikut tertawa. Ia justru menatap serius. Aku tidak bercanda, Rara. Justru karena tubuhmu kecil, banyak orang tidak akan menduga kekuatanmu. Itu keuntungan besar. Kau bisa melindungiku tanpa menarik perhatian. Rara merasa kepalanya pusing. Tapi, saya kan masih kuliah. Saya nggak punya pengalaman, apalagi jadi tukang jagain orang super sibuk kayak Mas. Sebelum ia sempat melanjutkan protesnya, Bu Lastri menepuk bahunya keras-keras. Rara, jangan kebanyakan nolak dulu. Dengerin baik-baik, ini kan kesempatan emas. Ibu, Rara mendengus. Emas apaan, Bu? Masa saya jadi tukang jagain? Saya ini calon sarjana, bukan calon satpam. Namun Bu Lastri justru tampak berbinar. Satpam apaan? Ini bodyguard pribadi, Ra. Bayangin, kamu kerja langsung sama CEO hebat. Ibu aja sampai merinding. Rara menatap ibunya, lalu menatap Yuda, lalu kembali ke pisang goreng seakan berharap makanan itu bisa memberinya jawaban. Sementara itu, Yuda hanya duduk tenang, menunggu reaksinya, seolah yakin bahwa pada akhirnya Rara tidak akan bisa menolak. Rara menatap Yuda dengan mulut terbuka, seakan baru saja mendengar seseorang menyuruhnya memindahkan Gunung Semeru dengan tangan kosong. Ia menunjuk dirinya sendiri, lalu menggeleng cepat. Astaga, Pak, salah orang. Lihat saya ini. Ia berdiri, menepuk-nepuk tubuhnya sendiri. Tinggi segini, badan segini. Mana ada bodyguard sekecil boneka miniatur. Yuda justru terlihat tenang. Ia menyandarkan tubuh ke kursi, menyilangkan tangan, lalu menatap Rara dalam-dalam. Justru itu, tidak ada yang akan menyangka kalau pengawal saya adalah gadis kecil polos. Itu membuatmu jauh lebih efektif. Rara semakin panik. Efektif apanya? Kalau ada orang jahat, mereka tinggal angkat saya seperti karung beras. Angkat. Yuda menaikkan sebelah alisnya. Seingat saya, kamu pernah mengangkat motor orang dengan satu tangan waktu di pasar. Rara sontak menegang. Itu kan kebetulan. Dan kebetulan itu terlalu sering terjadi, sela Yuda dengan nada tenang, nyaris seperti sedang menguji. Kalau saya ingin melindungi diri, saya tidak akan pilih orang kebetulan. Saya pilih yang terbukti. Rara menunduk, wajahnya memanas. Ia ingin membantah, tapi otaknya langsung memutar ulang kejadian-kejadian konyol, gerobak pecah di pasar, preman jatuh pingsan karena sekali ditepuk, dan motor terangkat itu. Kalau semua itu bukan kebetulan, lalu apa? Sementara itu, Bu Lastri sudah tidak bisa duduk tenang. Ia mendekat ke arah Yuda, wajahnya penuh semangat. Mas Yuda, serius, Rara jadi bodyguard Anda. Wah, luar biasa sekali. Rara, kamu harus bangga. Anak seusiamu dapat tawaran kerja dari orang sepenting ini. Bu, Rara hampir terloncat. Ini bukan pekerjaan normal. Ini konyol namanya. Yuda menyelipkan senyum kecil. Kalau menurutmu konyol, anggap saja saya orang konyol yang butuh orang konyol lain untuk menemaninya. Rara menutup wajahnya dengan bantal sofa. Kenapa hidup saya jadi seperti drama absurd begini? Bu Lastri menepuk bahunya. Kamu harus mempertimbangkan baik-baik, nak. Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Lagi pula, siapa lagi yang bisa mempercayakan pekerjaan sepenting ini padamu? Rara menghela napas panjang, lalu menurunkan bantal, menatap Yuda. Oke, saya coba mengerti. Tapi, kenapa saya? Masih banyak orang berbadan besar, jago bela diri, yang bisa Anda bayar dengan mudah. Kenapa harus saya? Yuda menatapnya serius, kali ini tanpa senyum. Karena mereka hanya jago, tapi kamu, berbeda. Kamu punya sesuatu yang tidak bisa dibeli. Hening sejenak, Rara berkedip bingung. Bu Lastri memandang Yuda seolah baru saja mendengar kalimat paling indah di dunia. Sesuatu yang tidak bisa dibeli. Rara mengulang, suaranya ragu. Maksudnya, Yuda mencondongkan tubuh sedikit.
Kekuatanmu, asal-usulmu, saya tidak tahu pasti, tapi saya sudah cukup melihat. Kamu tidak sekadar kuat, kamu istimewa, dan saya butuh istimewa itu di dekat saya. Jantung Rara berdegup kencang. Ia menggigit bibir bawah, mencari kata-kata. Tapi kalau orang lain tahu, saya bisa jadi bahan eksperimen, atau malah jadi target. Nah, Yuda langsung menyahut. Itu alasan lain. Kalau kamu jadi pengawal saya, posisimu lebih aman. Orang hanya akan melihatmu sebagai gadis kecil yang saya pekerjakan. Tidak ada yang tahu kamu berbeda. Bulastri menepuk tangan, antusias. Itu benar sekali, Rara. Apalagi yang kamu ragukan? Kesempatan ini bisa melindungi kamu sekaligus memberimu pengalaman. Bu, tolong jangan terlalu berlebihan. Saya yang ditawari saja pusing, Rara mendesah, menutup wajahnya lagi. Yuda menahan tawa kecil melihat interaksi ibu dan anak itu. Namun ia kembali menatap Rara dengan tatapan serius. Dengar, Rara, saya tidak memaksamu, tapi saya ingin kamu tahu, tawaran ini bukan main-main. Saya sungguh percaya padamu. Kata, percaya, itu membuat Rara terdiam. Ia sudah sering diejek aneh, bahkan kadang dilarang melakukan banyak hal. Tapi sekarang, ada orang yang dengan mudah mengatakan percaya, meski alasannya juga tidak masuk akal. Kalau saya terima, Rara bersuara lirih. Apa yang harus saya lakukan? Cukup selalu ada di dekat saya, jawab Yuda singkat. Kalau ada bahaya, lakukan yang kamu bisa. Selain itu, jalani hidupmu seperti biasa. Rara mengangkat alis. Seperti biasa, maksudnya kuliah tetap jalan. Tentu, saya tidak akan menculikmu dari kampus, Yuda tersenyum kecil. Lagi pula, kamu lebih berharga kalau tetap menjadi dirimu. Bulastri menatap Rara dengan tatapan berbinar. Nak, dengar itu. Dia tidak hanya memikirkan dirinya, tapi juga masa depanmu. Luar biasa, Bu. Tolong, jangan terlihat lebih semangat dari saya. Yuda terbatuk kecil, berusaha menahan senyum. Saya tidak menyebut soal hal lain tadi, tapi sepertinya topik ini memang menarik. Pak Yuda, Rara memelototinya, wajahnya merah padam karena malu sekaligus kesal. Suasana ruang tamu berubah seperti panggung kecil. Rara merasa hidupnya resmi masuk ke dalam skenario drama aneh, antara rasa takut, logika, dan godaan. Pertanyaan-pertanyaan mulai mengendap di pikirannya. Kalau ia menolak, apakah Yuda akan berhenti penasaran? Dan kalau ia menerima, apakah ia tidak semakin terseret ke dalam arus berbahaya yang sejak surat nenek buyut terbuka sudah mengintai? Rara duduk terpaku, matanya bergerak gelisah dari Yuda ke ibunya, lalu kembali lagi. Rasanya seperti dikepung dua arus besar, satu penuh logika dingin seorang CEO yang lihai, satu lagi penuh dorongan hangat, atau tepatnya dorongan paksa, dari ibunya sendiri. Kenapa semua orang kelihatan yakin sekali, padahal orang yang paling penting di sini malah, saya, gumam Rara lirih, tapi masih bisa terdengar jelas. Justru karena itu, sahut Yuda tanpa ragu. Keputusan ada di tanganmu. Bulastri langsung menepuk lutut putrinya. Tapi ingat, nak, kesempatan ini mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Bu, saya mau ambil kerjaan atau ikut undian berhadiah. Rara memandang ibunya dengan wajah tidak percaya. Yuda menahan tawa, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Saya bisa beri waktu untuk berpikir. Tidak perlu terburu-buru. Rara hampir menghela napas lega, tapi kalimat berikutnya membuatnya kembali tegang. Tapi semakin lama kamu menunda, semakin besar kemungkinan saya menarik tawaran ini dan mencari orang lain, lanjut Yuda dengan nada datar, seakan-akan sedang membicarakan strategi bisnis. Rara langsung menoleh, wajahnya panik. Tunggu, jadi maksud Anda, saya harus segera jawab. Tidak harus, jawab Yuda cepat. Tapi dunia tidak menunggu. Begitu pula ancaman di sekitar saya. Kalimat itu membuat udara di ruang tamu mendadak berat. Rara merasakan lagi bayangan yang selama ini ia khawatirkan, sejak kotak kayu terbuka, ia merasa sesuatu yang besar memang sedang bergerak. Dan sekarang, Yuda menegaskan hal itu tanpa sadar. Rasanya saya masuk ke dalam pusaran masalah yang bukan milik saya, gumam Rara, lebih ke dirinya sendiri. Justru karena itu saya ingin kamu ada di dalam lingkaran yang bisa saya kendalikan, Yuda menimpali dengan tenang. Bulastri tersenyum penuh arti. Nak, dengar itu, Mas Yuda ini orang yang tahu apa yang dia lakukan.
Kamu akan aman bersamanya. Rara menoleh tajam. Bu, Anda sadarkan, yang dibicarakan ini bukan kerja part-time di kafe. Ini soal jadi perisai hidup orang. Kalau kamu bisa, kenapa tidak? Balas Bulastri, sama sekali tidak goyah. Yuda mengangkat tangan, memberi isyarat halus agar keduanya berhenti berdebat. Saya tahu ini tidak mudah. Tapi anggap saja sebagai pertukaran. Saya dapat perlindungan, kamu dapat keamanan, pengalaman, dan kepercayaan. Rara terdiam. Kata terakhir itu lagi-lagi menggema di kepalanya. Kepercayaan. Ia jarang mendengarnya dari orang lain, apalagi dari seseorang seperti Yuda. Apa, ada syarat lain? Tanyanya akhirnya, dengan suara kecil. Tidak banyak, jawab Yuda. Hanya satu, jangan pernah berkhianat pada saya. Nada suaranya begitu tenang, tapi dinginnya terasa menusuk. Rara refleks menelan ludah. Pak Yuda, kenapa kalimat Anda barusan terdengar seperti kontrak mafia? Katanya pelan, setengah bercanda setengah serius. Yuda tersenyum tipis. Karena memang begitu. Rara terbelalak, hampir jatuh dari kursinya. Bulastri buru-buru menengahi, meski wajahnya jelas menahan tawa. Jangan kaget begitu, nak. Maksudnya, beliau hanya serius. Tidak mungkin benar-benar seperti mafia. Kalau beliau benar-benar mafia, Bu, kita sudah masuk berita TV nasional sekarang, desah Rara, memelototi ibunya. Yuda menunduk sebentar, menutupi senyum yang susah dikendalikan. Kamu lucu sekali. Rara mengerjap, tidak siap dengan kalimat itu. Apa maksudnya saya lucu? Lucu dalam artian, kamu satu-satunya orang yang bisa membuat saya kehilangan citra dingin saya, jawab Yuda datar, tapi matanya berbinar samar. Bulastri hampir bersorak, tapi menahan diri. Senyum lebarnya sudah cukup membuat Rara ingin lenyap dari muka bumi. Ini tidak adil, Rara memeluk bantal sofa erat-erat. Saya cuma mahasiswa biasa, saya tidak tahu harus melakukan apa. Persis, Yuda menyahut cepat. Kamu tidak tahu, itu sebabnya kamu tidak bisa diprediksi. Dan itu yang saya butuhkan. Rara menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kenapa semua penjelasan Anda terdengar masuk akal sekaligus gila dalam waktu bersamaan? Karena hidup memang begitu, Yuda menanggapi tenang. Sunyi sejenak, hanya suara jam dinding tua yang berdetak. Rara menarik napas panjang, lalu mengangkat wajahnya. Saya tidak bisa janji apa-apa sekarang. Saya perlu waktu. Saya butuh berpikir. Yuda mengangguk. Itu jawaban yang masuk akal. Ambil waktu yang kamu perlukan. Ia berdiri, merapikan jasnya. Tapi ingat, dunia tidak menunggu. Saya juga tidak selamanya sabar. Bulastri berdiri hampir bersamaan, wajahnya setengah panik. Mas Yuda, jangan dulu pergi. Kita bisa bicara lebih lama. Bu, Rara cepat-cepat menarik lengan ibunya. Wajahnya sudah cukup merah untuk menyalakan lampu jalan. Yuda menunduk sedikit pada keduanya, sopan tapi tetap dengan aura dominan khas dirinya. Terima kasih sudah menerima saya malam ini. Rara, saya tunggu jawabanmu. Ia melangkah pergi, meninggalkan jejak keheningan yang aneh. Pintu tertutup, dan ruang tamu kembali hening. Bulastri menoleh pada putrinya dengan tatapan penuh makna. Nak, kalau kamu menolak tawaran seperti itu, ibu mungkin benar-benar sakit hati. Rara menjatuhkan diri ke sofa, memeluk bantalnya. Bu, tolonglah, ini hidup saya, bukan acara reality show. Tapi sungguh, nak, suara Bulastri melembut, jarang ada orang sehebat itu yang melihat potensi dalam dirimu. Ibu tidak ingin kamu menyia-nyiakan kesempatan. Rara menutup mata. Kata-kata ibunya dan Yuda bercampur di kepalanya, bergema terus, kepercayaan, kesempatan, bahaya. Ia tahu satu hal, apapun pilihannya nanti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi.